Hai Army of God, so excited hari ini kita bisa berkumpul lagi secara online di ibadah hari ini. Dan kami juga mau menyambut teman-teman semua yang baru pertama kali join di ibadah online ini. Welcome home, welcome to the Army of God, Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Dan sekarang kita mau beribadah, yuk buat teman-teman semua yang mungkin lagi tiduran, sambil main game atau apapun itu, kita kesampingin dulu dan kita siap-siap buat ibadah hari ini ya. Tapi teman-teman, ibadah hari ini gak akan lengkap kalau kita itu gak saling terhubung. Oleh karena itu kami juga rindu bisa terhubung dengan teman-teman semua. Yuk teman-teman bergabung di dalam komunitas kami yang bernama Connect Group. Di mana kita bisa saling support satu sama lain, kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Oleh karena itu buat teman-teman yang belum tergabung, yuk bergabung di dalamnya dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar. Persembahan merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, untuk teman-teman bisa melakukan persembahan dengan cara mentransfer ke nomor rekening atau scan QR Code yang tertera di layar. Oke, langsung aja kita nggak sabar untuk hari ini beribadah. Sama-sama kita satu hati di dalam doa ya. Tuhan Yesus, thank you Tuhan buat hari yang baru ini Tuhan. Kami mau Tuhan belajar sesuatu yang baru. Biar di hari ini setelah dari ibadah, kami nggak menjadi manusia yang sama lagi, tapi terus diperbaharui di dalam Engkau. Thank you Tuhan, penyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda, dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Kami mengundang Engkau ya Roh Kudus. Engkau yang bertahta atas pujian kami. Hadirlah. Kami mengasihi Engkau. Syarakataya. Sama-sama katakan ya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya seperti kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan
hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Oh, 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 oh. Katakan sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada. Oh, oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada. Sekali lagi, oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini, oh, ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Oh, tiada duanya, tiada duanya, hanya Kau satu. Oh, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, kekasih jiwaku. Oh, kekasih jiwaku. Ora laia namora, ishana namora laia namo, ilana laia namora laia namo, ishana laia nama. Terus menyembah, akan sembah-Mu. Oh, 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 ishana laia namora laia, ilana laia nama kaya, ishana. Oh, oh, oh,
Kekasih jiwaku, ya Roh Kudus. Kekasih jiwaku, ya Roh Kudus. Ku menyambutmu sekarang, ku menyembahmu Tuhan. Ku menyambutmu sekarang. Ku menyambutmu sekarang, ku menyembahmu Tuhan. Ku menyambutmu sekarang. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until. Taruh tanganmu di hatimu, sama-sama katakan, I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. I love you, I need you. Though my world may fall, no, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, and I will worship you until the very end. Oh, I love you, I need you. Though my world may fall, no, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, oh, I will worship you one more time until the very end. I love you, I need you. As though my world may
until the very end. I will worship you until the very, I will worship you until the very end. 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 Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kami mau beribadah Tuhan hari ini. Kami mau duduk dekat dengan-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan, biarkan Engkau berbicara buat setiap kami. Kami tahu di masa single ini, di masa lajang ini adalah kesempatan buat kami lebih mengasihi Tuhan. Buat kami menyatakan kasih kami kepadamu Tuhan. Pakai setiap kami, hari ini kami mau belajar pimpin firman Tuhan yang akan dibagikan. Biarkan setiap firman Tuhan jatuh di tanah yang baik. Biar berbuah 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat. Kami mau mengenal-Mu ya Tuhan. Thank you. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Army of God. Shalom. Senang sekali bisa kembali berkhotbah. Hari ini saya akan bawakan khotbah tentang the purpose of singleness. Tujuan dari masa lajang atau masa single. Saya merasa perlu menyampaikan ini. Kenapa? Karena kebanyakan dari Army of God itu ada di dalam fase ini, di dalam fase single dan fase lajang. Nah, saya pun juga ada di dalam fase ini, saya juga ada di dalam masa ini. Karena itu kita ada di dalam satu perahu yang sama. Nah, karena itu juga kita akan sama-sama belajar ya. Oke, nah kita langsung masuk ke dalam topik. Di dalam hidup ini, kita akan masuk ke dalam fase-fase dalam kehidupan. Ada fase ketika kita masih jadi anak-anak, fase ketika kita teenager atau remaja, terus masuk ke dalam youth, pemuda, masuk ke dalam pacaran, nanti menikah, punya anak, sampai nanti kakek nenek dan akhirnya meninggal suatu saat nanti. Nah, kita akan masuk secara alami ke dalam fase-fase tersebut. Nah, dan saya percaya bahwa setiap fase itu sangat bisa kita nikmati dan syukuri. Setiap fase Tuhan sudah siapkan berkat di dalamnya. Nah, dan sekarang mungkin kita ada di masa single atau di masa pacaran atau bahkan sudah menikah. Percayalah bahwa Tuhan punya berkat di masing-masing fase. Nah, fase ini, fase single juga adalah sebuah berkat dari Tuhan yang harus kita nikmati dan siapkan. Amin. Nah, tapi kebanyakan orang suka membandingkan tahap-tahap dalam kehidupan orang lain. Misalnya ketika kita anak-anak, kita pengen cepat-cepat dewasa, kita pengen cepat-cepat punya KTP, kita pengen melakukan sesuatu hal yang orang dewasa bisa lakukan. Tapi karena kita anak-anak kita terbatas, jadi kita nggak bisa lakukan. Misalnya punya pekerjaan. Dan kalau punya pekerjaan pasti lebih punya uang daripada anak-anak. Kita pengen membeli sesuatu, tapi kita nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak punya pekerjaan. Sedangkan orang dewasa itu udah punya pekerjaan. Kita mau cepat-cepat gede, kita mau cepat-cepat dewasa. Nah sebaliknya, orang dewasa, iya ya kangen ya masa anak-anak ya. Enak ya jadi anak-anak, gak usah pikirin biaya, gak usah mikirin A, mikirin B, kayak gitu. Nah, ketika kita dalam satu fase, kita cenderung ngelihat ke fase orang lain. Jangan sampai kita lakukan itu. Sama nih, ketika kita di fase single, menikah, atau pacaran sama aja gitu. Ketika kita single rasanya, aduh sedih banget, gak punya pacar. Aduh kasihan banget gue gak punya pacar. Tapi orang yang pacaran, aduh enak ya yang single lebih punya waktu-waktu me time, lebih banyak waktunya. Atau yang menikah, enak ya yang single ya gak pusing mikirin biaya nikah, biaya punya rumah dan lain-lainnya. Jadi cenderung ngelihat ke fasenya orang lain, cenderung ngelihat ke fase selanjutnya, atau bahkan membandingkan ke fase sebelumnya. Nah yang perlu kita tahu adalah jangan bandingkan fase yang kau sedang alami dengan fase yang lainnya. Jangan banding-bandingkan. Harusnya kita menikmati fase kita saat ini di dalam kehidupannya kita. Harusnya kita enjoy.
di fase kita saat ini. Selalu ingat bahwa kita nggak perlu compare atau membandingkan berkat yang orang lain terima dengan apa yang kita terima. Kita nggak perlu membandingkan. Karena apa? Karena setiap fase itu indah. Setiap fase itu punya berkat yang Tuhan siapkan. Mari kita bersyukur. Mari kita fokus untuk apa? Untuk bangun kehidupan kita di dalam fase ini. Untuk fokus untuk apa? Membangun kehidupan kita di dalam fase kita saat ini. Amin. Ya, fase single, fase pacaran, atau fase yang sudah menikah ataupun memilih yang tidak menikah atau terlibat di dalam kehidupannya, kita fokus untuk membangun kehidupan kita di dalam fase di mana kita berada saat ini. Amin. Nah, hari ini kita akan lebih banyak bicara soal fase yang single. Ya, fase yang sama indahnya dengan fase pacaran ataupun fase menikah. Fase ini juga sama, penuh berkat, hanya berbeda bentuknya. Apa kalian siap belajar? Kalau kalian sudah siap, mari kita sama-sama belajar ya. Siapkan catatan dan siapkan hati. Kita masuk lebih dalam, oke? Banyak orang single yang bermimpi, suatu hari nanti aku akan menikah dengan pasangan yang aku idam-idamkan, yang sudah Tuhan berikan, dan hidup bahagia selama-lamanya. Yes, itu benar dan itu nggak salah. Tapi biasanya pemikiran itu muncul kenapa sih? Kenapa? Karena di drama Korea atau di film-film ya princess lain yang kita tonton, biasanya tamatnya kemana? Ketika mereka menikah dan udah selesai tamat. Ketika mereka menikah, hidup bahagia selama-lamanya, film udah happy ending. Cenderung berakhir di pernikahan yang bahagia dan gak ada kelanjutan, yang gak ada adegan-adegan selanjutnya. Nah, sayangnya banyak orang single berpikir bahwa karena film-film tadi, ya film princess dan tadi, bahwa menikah jadi sebagai tujuan akhir. Ingatlah bahwa ketika menikah, di dalam fase single, menikah bukanlah tujuan akhir. Banyak mahasiswa yang mungkin suka ngejokes kayak gini ya, udahlah capek skripsi, pengen nikah aja. Udahlah pengen cepet-cepet lulus SMA, udah pengen nikah aja lah, biar cepet, biar gak pusing. Emangnya kalau menikah itu menjamin kebahagiaan? Enggak loh. Menikah membuat bahagia, ya. Tapi dalam pernikahan tidak menjamin kebahagiaan. Enggak menjamin. Ingat loh, jangan sampai kita di masa single punya mindset yang seperti ini. Jangan sampai kita melihat bahwa menikah adalah tujuan akhir dalam kehidupan kita. Enggak, salah. Ya, menikah tidak menjamin kebahagiaan. Menikah memang membuat bahagia, tapi menikah bukanlah tujuan akhir di masa single. Saya ulang ya, menikah bukanlah tujuan akhir dari hidup di masa single. Buat saya, tujuan utama di masa single adalah menjadi seperti Kristus. Ini adalah fase emas untuk kita membentuk karakter kita. Ini adalah fase emas untuk kita melayani Tuhan. Kenapa? Karena one day kita gak akan masuk lagi ke dalam fase ini. Ketika nanti pacaran, menikah, kita gak bakal balik lagi ke fase masa-masa muda kita untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Pakai di usia kita yang masih muda ini, di fase kita yang masih single ini, atau masih lajang ini, kita bangun kehidupan kita. Kita bangun pengenalan kita akan Tuhan. Kita maksimalkan hidup kita di fase kita saat ini. Oke? Amin. Sebelum kita find the right one, jadilah the right one. Sebelum kita mencari seseorang yang tepat, jadilah orang yang tepat terlebih dahulu. Sebelum kita mencari pasangan hidup, ingatlah bahwa kita harus menjadi orang yang tepat. Firman Tuhan katakan di Galatia 5 ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan memberikan contoh bagaimana kita mengasihi orang lain. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi diri sendiri itu maksudnya bukan kayak gini ya. Bukan egois. Bukan udahlah aku mementingkan diriku sendiri. Udahlah udahlah aku fokus sama diriku sendiri. Enggak, mengasihi diri sendiri itu sesimpel ini. Ketika kita makan, kita jaga makan supaya enggak banyak makan yang minyak-minyak. Atau misalnya ketika kita main game, kita batasi. Ya memang menyenangkan main game, tapi kita batasi. Kenapa? Supaya enggak berjam-jam. Kenapa? Karena mata kita bisa rusak. Karena ya nanti penglihatan kita jadi bermasalah gitu. Kalau kitanya aja bablas,
Kitanya aja bodoh amat sama diri kita sendiri. Makan asal makan, yang penting enak lah. Gak mau kembangin talenta yang Tuhan kasih ke kita. Main game sampai berjam-jam. Gimana kita mau mengasihi orang lain? Lah hidup kita aja belum kita benahi. Kalau hidup kita belum kita benahi, gimana mau benahi hidup sama orang lain? Yang mana ada orang yang bisa percaya. Karena itu jadilah orang yang tepat sebelum mencari orang yang tepat. Dengan cara apa? Menjadi seperti Kristus. Kalau kamu cinta Tuhan, kamu kembangin skill yang Tuhan kasih, Tuhan percayakan, benar-benar membangun hidup. Saya yakin itulah fase single yang maksimal. The purpose of singleness ini sederhana sebenarnya. Mempersiapkan kamu untuk menjadi seperti Kristus. Bukan berarti ketika fase lain udah gak mempersiapkan diri seperti Kristus. Ya enggak gitu. Tapi ketika single, kita punya lebih banyak waktu untuk berkembang. Kita punya lebih banyak kesempatan untuk explore diri kita. Kita punya lebih banyak wadah untuk mengekspresikan diri kita. Dan sehingga kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Nah, hari ini saya akan bagikan 5 poin. 5 poin sederhana. Apa sih yang harus kita persiapkan di masa single? Catat baik-baik dan kita pelajari sama-sama ya. Poin yang pertama, apa yang harus kita siapkan atau persiapkan di masa single? Yang pertama, rasa aman kepada Tuhan. Kita baca ya ayatnya ya. Kejadian 2 ayat 18 sampai 20. Saya akan bacakan buat teman-teman. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Saya baca ulang sedikit ya di ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tahu gak sih, ketika saya baca di ayat ke-18 ini, saya merasakan bahwa saya dikasihi sama Tuhan. Saya merasa bahwa Tuhan tuh peduli sama umatnya. Tuhan tuh peduli sama setiap kita. Tahukah kalian bahwa Tuhan tuh seperti seorang bapa yang memikirkan anaknya sendiri. Bukan hanya kamu aja atau kita aja yang rindu memiliki pasangan hidup atau jodoh. Tapi Tuhan juga rindu untuk memberikan yang terbaik kepadamu. Bukan hanya kita aja yang mau, tapi Tuhan yang inisiatif. Tuhan bilang tidak baik seorang manusia sendiri aja. Tuhan secara inisiatif berkata bahwa gak baik kalau manusia sendiri aja. Aku akan memberikan penolong yang sepadan kepada dia. Tuhan yang rindu. Mana ada bapa yang gak mau kasih yang terbaik buat anaknya. Saya ngerasa bahwa ayat ini malah muncul di pikiran saya. Dan ketika saya baca, saya merasa dikasihi. Saya merasa terberkati oleh ayat ini. Ketika dilihat bahwa segala ciptaannya tidak ada yang sepadan dengan manusia, Tuhan punya satu ide. Yaitu apa? Yaitu supaya kamu bisa bertemu dengan seseorang yang sepadan denganmu. Dan hidup bersama-sama dengan dia. Menikah adalah idenya Tuhan. Tuhan rindu melihat manusia punya partner dalam kehidupannya untuk berjalan bersama-sama. Tapi seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan malah curiga sama Tuhan. Malah meragukan Tuhan. Katanya Tuhan sayang sama aku. Tapi kenapa gak ada tanda-tanda kedatangan jodohku? Apa aku gak punya jodoh ya? Atau kita ini curiga sama Tuhan kalau sepertinya memang Tuhan ini jahat. Tuhan ini gak menghendaki aku dapat yang terbaik. Tuhan ini gak menghendaki aku dapat pasangan hidup. Tuhan ini gak menghendaki aku dapat jodoh. Saya mau katakan bahwa jangan curiga sama Tuhan. Jangan meragukan Tuhan. Sekarang saya tanya, bapak mana sih yang kalau anaknya, bapak mana sih yang mau kalau anaknya gak dapat yang terbaik? Bapak mana?
kalau Bapa di dunia aja bisa memberikan yang terbaik buat anaknya, bisa membantu pilihkan yang terbaik buat anaknya, apalagi Bapa di sorga. Bapa di sorga rindu untuk anak-anaknya, yaitu setiap kita, army of God, untuk mendapatkan yang terbaik. Karena itu, jangan ragukan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Kalau Bapa duniawi aja mau kasih yang terbaik buat anaknya, apalagi Bapa di sorga. Saya kenal Tuhan, dia gak mungkin enggak memberikan yang terbaik untuk setiap kita. Dia gak mungkin enggak memberikan yang terbaik buat setiap kita. Lah anaknya yang tunggal aja, Tuhan Yesus Kristus satu-satunya diberikan untuk setiap kita. Supaya setiap kita tidak binasa, malah memperoleh hidup yang kekal. Yang terbaik aja udah dikasih sama Tuhan. Apalagi soal jodoh ini. Percayalah dan teruslah berharap padanya Tuhan. Karena apa? Karena dia pasti memberikan yang terbaik untukmu dan untukku di waktu yang tepat. Ya, amin. Saya yakin nih yang jomblo-jomblo, aminnya lebih keras gitu ya. Saya amin gitu. Oke, ya. Tuhan cinta kepadamu. Tuhan sayang kepadamu. Percayalah dengan segenap hatimu dan jangan curiga ya sama Tuhan. Jodoh ada di hatinya Tuhan. Ingat gak ayat yang 18 tadi? Tidak baik manusia seorang diri aja. Jodohmu itu ada di hatinya Tuhan. Karena itu kita harus kenal hatinya Tuhan. Supaya kita ngerti siapa pasangan hidup kita. Jodoh ada di hatinya Tuhan dan di tangan manusia. Ingat ya, jodoh itu di hatinya Tuhan dan di tangan manusia. Jangan sampai kita tuh seperti Raja Salomo. Teman-teman tahu kisah Raja Salomo? Dia tuh diperintahkan sama Tuhan untuk, udahlah cari, firman Tuhan berkata bahwa cari pasangan tuh di umat Israel aja. Tapi Salomonya ini bandel. Dia malah menikahi perempuan di luar bangsa Israel. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ternyata istri-istrinya yang di luar bangsa Israel malah memperkenalkan berhala-berhalanya kepada Salomo. Dan akhirnya Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Karena apa? Ya karena istri-istrinya tadi. Ingat loh, dua keputusan yang paling penting dalam kehidupan kita. Yang pertama memutuskan untuk menerima Tuhan. Yang kedua memutuskan siapa pasangan hidup kita. Karena nanti pasangan hidup kita akan bersama-sama dengan kita jauh lebih lama daripada masa single dan masa pacaran. Ya, bahkan sampai akhir hidup kita. Jadi jangan buat keputusan yang salah. Ingatlah untuk terus punya kepercayaan kepada Tuhan dan rasa aman kepada Tuhan. Jangan taruh rasa curiga kita, jangan ragukan Tuhan dan tetap doakan. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan seseorang yang sepadan kepadamu. Kalau Adam punya Hawa, Ishak punya Ribka, kamu juga pasti akan bertemu dengan seseorang yang dari Tuhan, yang ada di hatinya Tuhan. Amin. Oke, kita lanjut. Yang kedua, yang pertama tadi rasa aman pada Tuhan. Yang kedua, gambar diri yang sehat. Kita harus punya gambaran diri yang sehat di masa single ini. Kenapa? Karena orang atau manusia tidak akan dapat mengasihi pasangannya kalau ia tidak dapat mengasihi dirinya sendiri terlebih dahulu. Gambar diri yang sehat adalah permulaan dari hubungan yang bahagia. Saya ulang, gambar diri yang sehat adalah permulaan dari hubungan yang bahagia. Perkataan orang lain tentang diri kita bukanlah sebuah identitas kita. Apa kata orang tentang dirinya kita bukanlah identitas kita. Orang yang punya gambar diri yang salah cenderung mengasihani dirinya sendiri, cemburuan, bahkan nanti ketika berpasangan, nanti udah punya pasangan akan selalu mengikat dirinya dengan pasangan tersebut. Padahal belum waktunya. Di masa single ini kita harus sudah punya gambar diri yang sehat. Dari mana gambar diri yang sehat? Dari apa kata pencipta kita tentang kita? Dari apa kata Tuhan tentang kita? Saya bacakan satu ayat ya, Yesaya 43 ayat yang keempat. Versi bahasa Indonesia masa kini, engkau berharga di mataku. Aku menghargai dan mengasihi engkau. Maka ku berikan manusia sebagai gantimu, bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini kata Tuhan kepadamu.
Saya ulang ya, engkau berharga di mataku. Aku menghargai dan mengasihi engkau. Maka aku berikan manusia sebagai gantimu, bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kamu ini berharga. Setiap army of God, kalian ini berharga. Jangan menghukum diri dengan bilang, "Udahlah aku jelek, aku gak pantas dapat yang terbaik." Kenapa? Aku ini jelek, aku ini gendut, aku ini gak pantas dapat yang terbaik. Mungkin kamu berkata bahwa manusia seperti aku pantasnya dapat yang pas-pasan aja dah. Udah ada yang mau sama gua aja syukur. Enggak, kamu pantas dapat yang terbaik. Kalian pantas dapat yang terbaik. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihimu. Tuhan tidak mungkin memberikan yang bukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Pasti yang terbaik. Percayalah. Karena engkau ini berharga di matanya Tuhan. Karena Bapa mengasihimu. Karena engkau ini anak-anak kesayangannya Tuhan. Mana mungkin Bapa memberikan yang bukan terbaik. Ya. Oke. Kamu dikasihi begitu rupa. Kenapa? Karena Yesus mati bagi hidupmu. Gambaran yang sehat tentang dirimu yang harus kamu punya adalah, ini title-nya, yang dikasihi oleh Tuhan. Karena setiap kita title-nya adalah yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita harus punya gambar diri yang sehat. Jangan sampai ketika kita masuk nanti ke dalam pacaran, kita punya gambar diri yang gak sehat, apa yang terjadi? Ya jealous tadi. Jealous, mengikat diri sebelum waktunya. Jadinya bermental korban. Jangan. Kita harus punya gambar diri yang sehat terlebih dahulu. Baru itu dikatakan siap. Ya. Yang ketiga. Tadi yang pertama rasa aman kepada Tuhan. Yang kedua gambar diri yang sehat. Yang ketiga kekudusan. Poin yang ketiga. Apa yang harus kita pegang atau kita jaga di masa single ini, yaitu kekudusan. Kita harus mengejar kekudusan. Jadilah anak-anak muda yang hidup kudus. Mempersiapkan pernikahan kudus, itu dimulai dari pacaran yang kudus. Dan pacaran yang kudus dimulai dari anak-anak muda yang menjaga hidupnya tetap kudus. Tidak akan ada pernikahan yang kudus tanpa pacaran yang kudus. Dan tidak ada pacaran yang kudus tanpa kedua pribadi yang menjaga hidupnya tetap kudus. Tidak mungkin ada pernikahan atau pacaran yang kudus tanpa seseorang pribadi yang betul-betul menjaga hidupnya tetap kudus. Yang betul-betul menjaga untuk one day ketika nanti aku menikah, aku akan mempersembahkan kehidupan yang kudus buat Tuhan dan juga buat pasanganku. Ya, kita harus hidup kudus dan jangan kejar hawa nafsu. Jangan ikuti apa kata hawa nafsu. Seperti Yusuf yang lari ketika digoda sama istrinya Potifar. Berhari-hari dia dicobain. Berkali-kali dia dicobai. Diajak sama istrinya Potifar. Tapi Yusuf ini tegas. Gak mau. Kenapa? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan? Bagaimana mungkin aku berdosa terhadap Tuhan? Ini loh yang harus kita pegang. Integritas kita. Kekudusan kita harus kita jaga. Mati-matian. Ya, 2 Timotius 2 ayat 22, versi mudah dibaca, jauhkan dirimu dari nafsu orang muda. Berusahalah dengan gigih untuk hidup benar dan mempunyai iman, kasih dan damai sejahtera. Lakukan hal itu bersama orang yang mempunyai hati yang murni dan percaya kepada Tuhan. Kekudusan itu harus disengaja. Kekudusan itu harus dijaga dengan sengaja. Mari kita sama-sama jaga ya. Ketika 2 orang menjaga kekudusan dan masuk ke dalam pernikahan kudus, saya yakin ada berkat spesial yang Tuhan berikan buat pasangan yang menjaga kehidupannya kudus dari sejak masa single, dari sejak masa lajang, dari sejak kita masih muda, kita menjaga kekudusan. Amin. Akan ada berkat yang Tuhan berikan. Tapi kok aku ini udah pernah jatuh dalam dosa. Tapi kok aku pernah melakukan hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Aku tahu aku salah. Aku udah pernah pacaran yang gak kudus. Aku harus kayak gimana kok?
Apa yang harus aku lakukan? Yang pertama saya mau katakan, kamu harus datang pada Tuhan. Kamu harus datang pada Tuhan dan minta ampun. Percayalah bahwa Dia Allah yang membuka tangannya buat setiap kau. Ingatlah bahwa alasan kenapa Tuhan datang ke dunia ini adalah sebagai juru selamat. Dia adalah teman bagi orang-orang yang berdosa. Kamu dan saya. Setiap kita orang-orang berdosa, Dia datang untuk setiap kita, menebus kita. Dia akan membuka tangannya. Tahukah kalian ketika kita jatuh dalam dosa moral, dosa seks, pornografi, masturbasi, gambar diri kita akan dilukai. Kita jadi cenderung takut masuk dalam hadirat Tuhan, takut dihakimi sama Tuhan, ngerasa gak layak, ngerasa gak mampu, ngerasa takut banget untuk sama hal-hal rohani. Bahkan mungkin bisikan iblis berkata, udahlah memang kamu ini gak bakal bisa lepas. Udahlah memang kamu ini udah terikat, udahlah lanjutin aja. Nanti kalau kamu bertobat, nanti juga jatuh lagi. Akan ada suara-suara seperti itu dan itu menyerang gambar dirimu. Tapi tahukah, bukan sebuah peraturan yang membuatmu terlepas, tapi sebuah kasih yang melepaskanmu. Sebuah kebenaranlah yang akan memerdekakanmu. Bahwa Yesus datang untuk manusia yang berdosa seperti kita. Dia membuka tangannya selebar Dia di atas kayu salib buat untukmu dan untukku. Datang ya sama Tuhan, masuklah dalam hadirat Tuhan. Beranikan diri untuk masuk. Beranikan diri untuk bilang, Tuhan, aku salah. Aku buat kesalahan, aku buat dosa. Tapi aku mau bertobat ya Tuhan. Aku mau kembali lagi kepadamu. Datang pada Tuhan dan minta ampun. Yang kedua, datangilah pemimpin rohanimu. Terbukalah dengan dia. Ceritakanlah apa yang terjadi, luka yang terjadi, yang sudah terjadi atasmu, atau habit yang salah yang membuatmu menjadi kecanduan dan lain-lainnya. Saya yakin setiap pemimpin gereja Mawar Sharon akan membantu kalian. Kami akan bantu supaya setiap kalian bisa terbebas. Percayalah. Bukan kami sih yang membebaskan, tapi Tuhan yang membebaskan. Tapi kami mau jadi sarana untuk membantu. Kami mau jadi support system buat Anda. Ya, datanglah kepada pemimpinmu dan ceritakan. Beranikan dirimu. Karena apa? Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ya. Yang ketiga, pertama datang pada Tuhan, yang kedua datang ke pemimpin rohani, yang ketiga bertobat dan hidup kudus. Kalau misalnya hari ini mungkin kau datang dengan ketakutan, hari ini datang pada Tuhan bertobat, sudah datang sama pemimpin, jangan ulangi lagi kesalahanmu. Mulai dari hari ini bertobatlah dan hidup kudus. Jaga kekudusan itu setiap hari. Saya percaya bahwa kamu bisa pulih dan menang. Kamu bisa bangkit. Masuklah dalam hadirat Tuhan dan confess kepada Tuhan. Amin. Oke. Poin saya yang tadi, ketiga, kekudusan. Kita harus jaga kekudusan sejak dari masa muda kita. Dan kekudusan ini, percayalah, akan berkenan di hadapan Tuhan. Oke, amin. Yang keempat, rasa syukur. Yang perlu kita siapkan di masa single, salah satunya adalah rasa syukur. Sebenarnya ini di semua fase sih, tapi ingat bahwa kita akan masuk dalam fase-fase yang berbeda dalam kehidupan. Fase single ke pacaran, fase yang pacaran nanti terus menikah. Kalau kamu single, nikmati masa-masa singlemu. Nikmati saat ini. Bersyukurlah atas masa single yang Tuhan berikan. Kalau kamu sudah pacaran, nikmati masa-masa pacaranmu. Apapun fasemu, bersyukurlah. Maka kamu akan jauh lebih bahagia. Bersyukur membuatmu lebih bahagia. Ingat bahwa kita gak perlu compare. Gak perlu membandingkan berkat yang Tuhan kasih kepada kita di fase ini dengan orang lain yang udah di dalam fase yang lain. Kita gak perlu compare diri kita yang di masa single ini dengan yang udah pacaran, yang udah menikah, punya anak dan lain-lain. Gak perlu, kita nikmati aja. Percayalah, setiap orang mengalami fase yang berbeda-beda di usia yang berbeda-beda. Tapi saya percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik di waktunya Tuhan.
waktu Tuhan pasti yang terbaik. 1 Tesalonika 5 ayat 18 versi bahasa Indonesia masa kini, dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Hari ini mari kita nikmati fase kita dengan penuh ucapan syukur. Dan jadilah bahagia, karena bersyukur membuat kita menjadi bahagia. Membuat kita menjadi jauh lebih bahagia. Amin. Nah, yang terakhir, yang kelima, poin saya yang kelima, pengenalan akan Tuhan. Apa yang perlu kita persiapkan di masa single ini? Pengenalan akan Tuhan. Filipi 3 ayat 8-9, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat ke-9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Di masa single ini, mari kita maksimalkan, mari kita ambil kesempatan untuk lebih mengenal Tuhan, untuk lebih dekat sama Tuhan, untuk lebih kenal siapa Tuhan, lebih dalam mengasihi Tuhan dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saya banyak mendengar cerita ketika menikah nanti akan urus anak, waktu-waktunya akan lebih banyak terbagi, akan sedikit lebih sulit untuk punya waktu sama Tuhan karena kesibukan-kesibukan yang ada. Tapi di masa single ini, di masa muda kita ini adalah fase di mana kita memberikan waktu lebih untuk Tuhan. Saya nggak pernah nyesal. Saya nggak pernah nyesal memberikan masa muda saya, masa single saya sampai hari ini untuk memilih melayani Tuhan, untuk memilih lebih dekat sama Tuhan, untuk lebih mengenal siapa Tuhan. Saya nggak pernah nyesel, malah saya bersyukur karena keputusan saya adalah keputusan yang tepat. Ternyata benar ketika saya jalani apa yang dikatakan sama Paulus, bahwa pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih berharga dari apapun juga. Jauh lebih nikmat, jauh lebih mahal daripada apapun juga. Semakin mengenal Roh Kudus, saya semakin kagum sama pribadinya. Semakin mengenal Tuhan, saya semakin dibuatnya penasaran. Ada hal-hal baru yang Tuhan tunjukkan. Dan saya semakin kagum, semakin mengenal Tuhan. Dialah support system nomor 1 di dalam kehidupan saya. Dan oleh karena dialah saya berani berbicara kepada setiap kalian hari ini. Oleh karena pribadinya saya menyerahkan diri saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Di masa single ini waktu kita cenderung akan lebih luang dibandingkan yang berpacaran dan menikah. Dan mari kita pakai waktu kita saat ini yang lebih luang untuk mengenal Dia, untuk mengasihi Tuhan, untuk mencintai pribadinya. Mari kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan di masa ini. Dalam saat teduhmu, berikan waktu lebih untuk Tuhan. Luangkan waktu, bukan sisakan waktu. Sediakan waktu, bukan menyisakan waktu. Mari kita pakai waktu-waktu kita di masa single ini, di masa lajang ini, untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Lebih dalam lagi mencintai Tuhan. Lebih dalam lagi dekat sama Tuhan. Kita pakai ya waktu-waktu ini di masa lajang kita untuk melayani Tuhan. Pakai hidup Tuhan. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan pakai hidup saya. Karena one day saya tahu saya akan tua. Saya akan enggak jauh, enggak sekuat sekarang. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melayani Tuhan. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Dari sejak masa muda saya percaya ketika kita sungguh-sungguh melayani dan mengasihi Tuhan, saya yakin sampai tua nanti setiap ajaran, setiap firman gak akan kita lupakan. Malah kita semakin tua, semakin jadi. Amin. Saya sudah selesai, saya review sedikit ya apa aja yang perlu kita siapkan di masa single. Yang pertama ada rasa aman kepada Tuhan. Yang kedua adalah gambaran diri yang sehat. Yang ketiga adalah kekudusan.
Yang keempat adalah rasa syukur. Dan yang kelima adalah pengenalan akan Tuhan. Saya tutup dengan membaca ayat ini. Setelah itu kita selesai ya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita persiapkan perjamuan kudus ya nanti. 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. Versi mudah dibaca. Teman-teman terkasih, kamu sudah mengetahui hal itu. Maka hati-hatilah. Jangan sampai kamu ikut terbawa dalam kesalahan orang jahat itu. Sehingga kamu tidak terjatuh dari imanmu yang kokoh. Bertumbuhlah dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan. Dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan ya. Kita sama-sama sembah Tuhan yuk. Yesus, Engkaulah pemata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemurahan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah pemata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemurahan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah pemata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemurahan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah pemata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemurahan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Hari ini Army of God, ingatlah bahwa di masa single atau di masa lajang ini adalah kesempatan untuk kita menjaga hidup kita tetap kudus. Kalau misalnya engkau sudah jatuh, engkau sudah merasa gak layak, engkau ngerasa terluka, engkau ngerasa aduh takut banget untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Ingatlah bahwa Yesus mengasihimu. Ingatlah bahwa tangannya terbuka untuk setiap Army of God dimanapun kalian berada saat ini. Tuhan mau berbicara spesifik buat setiap Anda, buat setiap kalian. Yesus mengasihimu. Oleh karena engkau begitu berharga dan aku mengasihimu, maka aku memberikan anakku yang tunggal sebagai ganti nyawamu. Seharusnya kita yang masuk neraka, seharusnya kita yang dihukum, seharusnya kita yang disalib. Tapi Yesus memilih. Yesus tahu kita gak akan sanggup, kita gak akan mampu. Yesus memilih menggantikan kita. Dia yang dihukum supaya kita terbebas. Hari ini biarkan kasih Tuhan mengalir. Percayalah bahwa Yesus ada di dekatmu saat ini. Percayalah bahwa Yesus mengasihimu. Engkau berharga di matanya. Yesus betul-betul mengasihimu. Yesus mau engkau terbebas.
Yesus mau kamu tidak cinta lagi dengan dosa. Yesus mau kamu tidak jatuh lagi dalam dosa. Kalaupun kamu jatuh, percayalah, bukan kamu yang dibuang, tapi dosamu yang dibuang. Ketika kita, kalau misalnya ada anak yang jatuh ke dalam lumpur, lumpurnya yang dibersihkan, bukan anaknya yang dibuang. Sama, kalau hari ini engkau telah jatuh, bukan engkau yang dibuang. Tuhan tidak pernah punya rencana untuk membuangmu, tapi Tuhan berencana untuk membebaskanmu lewat kebenaran firman Tuhan, lewat kasih-Nya, lewat anugerah-Nya buat setiap kita. Amin. Yesus mengasihimu. Maukah kita nyanyikan dengan lembut? Katakan, Yesus, Kaulah pemata hatiku, dunia gak dapat menggantikanmu. Kita sama-sama nyanyikan dengan lembut ya. Yesus, Engkaulah pemata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Thank you Tuhan. Kami mau jaga kekudusan. Kami mau hidup bergaul dengan Tuhan. Di masa lajang kami, di masa single kami, atau di apapun fase dalam kehidupan kami mau hidup maksimal. Kami mau hidup dengan sungguh-sungguh di dalam fase kami saat ini. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari sama-sama kita siapkan hati kita dan kita siapkan roti dan anggur. Jika teman-teman tidak ada roti dan anggur perjamuan, teman-teman bisa menggantinya dengan biskuit atau dengan air putih atau minuman lainnya. Kita sama-sama masuk ya. Sama-sama siapkan hati kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Yes Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Hari ini kami mau memperingati kematian-Mu. Ketika di perjamuan terakhir, kami tahu bahwa hati-Mu sedih. Kenapa? Karena Engkau akan meninggalkan murid-murid-Mu. Engkau akan disalib. Engkau tahu Engkau akan diserahkan oleh salah satu murid-Mu. Dan Engkau akan pikul salib dan disalib di Bukit Golgota. Dicambuk, dimahkotai duri, dicaci maki, ditancapkan paku di kedua tangan. Kami tahu itu gak mudah buat Tuhan. Tapi Tuhan memilih untuk melakukan itu karena Engkau mengasihi setiap kami. Kami bersyukur kami punya Yesus. Kami bersyukur kami punya Tuhan seperti-Mu. Biarkan perjamuan kudus yang kami lakukan ini sebagai bentuk peringatan akan kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Sebagai bentuk peringatan bahwa Yesus, Tuhan kami, telah mati menggantikan setiap kami yang adalah umat-Nya. Kami yang gak layak terima pembebasan. Kami yang harusnya dihukum terima pengampunan. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan roti dan anggur kita. Kita sama-sama angkat ya roti kita.
Mari sama-sama kita angkat roti kita. Sebab apa yang kuterima telah kuteruskan kepadamu, yaitu ia pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan memecah-mecahkannya serta berkata, inilah tubuhku yang telah kuserahkan padamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Roti yang kau pegang melambangkan tubuh Kristus. Tubuh yang terkoyak, tubuh yang tercabik-cabik sebagai ganti hidupmu dan hidupku. Ingatlah bahwa setiap kali kita memakannya, kita sedang bersekutu dengan tubuh Kristus. Mari sama-sama kita memakannya dengan kagum dan hormat akan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat cawan ini. Cawan ini melambangkan darah Kristus. Cawan yang berisi anggur ini melambangkan darah-Mu ya Tuhan. Darah yang tertumpah buat setiap kami, orang-orang berdosa. Kalau darah Habel menuntut pembalasan, darah-Mu memberikan pengampunan buat setiap kami. Terima kasih buat kasih setiamu. Thank you ya Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you ya Tuhan. Hari ini ketika kamu meminumnya, kamu sedang bersekutu dengan darah Kristus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Mari kita ambil 1-2 menit ini untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Thank you ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Terima kasih buat anugerah. Kami berharga, kami dikasihi, kami ditolong, kami diampuni. Sebab Engkau yang melakukan semuanya. Bukan kami yang membuat kami kudus, tapi Engkau yang menguduskan setiap kami. Karena firman-Mu lah yang mengubahkan kehidupan kami. Karena pribadi-Mu lah yang membuat kami hidup sampai saat ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami sungguh bersyukur kami punya Yesus. Kami bersyukur kami punya Tuhan seperti-Mu Tuhan. Thank you Tuhan. Terima kasih. We love you Jesus. Kami mengasihi-Mu. Thank you. Hari ini Army of God, angkat kedua tanganmu. Kita akan sama-sama menerima doa berkat. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya. Engkau adalah anak yang dikasihi begitu rupa, dan engkau akan terima yang terbaik dari Bapa di sorga karena engkau adalah anak-anak yang dikasihinya. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun, dan apapun juga yang kau kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Apapun juga, mungkin kau sedang bergumul di skripsimu, di tugas akhirmu, di sekolahmu, di ulangan-ulangan yang ada, di ujian, atau di tugas-tugas yang ada. Tuhan akan buat berhasil apapun yang kau kerjakan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.